Kalau diurutkan manusia itu 3,5 miliar karakter. Butuh apa namanya satu storage yang besar untuk tadi Ya, storage juga nyimpan bener. data kita yang banyak banget, Bener. karena kita kan masih di fase proses ya, masih proses apa pemetaan data genomik. Selanjutnya pasti pasti Pengumpulan. banyak kan ya orang-orang yang melakukan penelitian yang serupa dan membutuhkan data yang storage data yang besar, karena satu penelitian data genom tuh butuhnya berapa Nah, itu storage. sejauh ini yang saya tahu banyak yang mau ngelakuin, tapi apakah banyak yang sudah melakukan saya belum bisa Belum tahu. jawab. Iya, saya belum bisa jawab. Karena Kalau balik lagi, mengenai ya misalnya nanya gitu ya, satu itu tuh butuh berapa sih storage datanya gitu ya. Ini masih perkiraan aja ya. Jadi 1,5 miliar apa tadi ya, 1,5 miliar karakter tadi itu juga memiliki apa ya, seperti data mentahnya gitu ya. Jadi tergantung nih penelitinya mau nyimpen data mentahnya semuanya, yang kayaknya cukup gede deh, kayaknya sekitar mungkin gigabyte lah ukurannya. Kayak ratusan gigabyte lah. Ratusan gigabyte itu harus dikombinasikan, harus dianalisis lagi. Berarti itu butuh kapasitas komputer yang gede banget dong dok ya, untuk mengkombinasi kayak riddle ya dok ya. Ya ampun. Terus selanjutnya apa nih selain itu yang dibutuhkan biasanya? Ya kalau dari segi teknisnya sih yang bisa saya ceritakan ya, selain tadi kan kita ngomong dry labnya ya, karena kan saya pengen mendiskusikan dengan tim Big Data Center juga gitu. Tapi kalau dari segi wet labnya sih tentu kita harus mengembangkan skillnya untuk bisa menangani sampelnya, untuk memilih sampel yang baik, lalu pengumpulan data, aduh gimana ya, mungkin nanti kita bisa diskusin ya, pengumpulan data pasiennya itu sendiri Mbak Riri. Karena kalau kita cuma tahu data genomiknya aja, yang namanya genotip, tapi kita nggak tahu nanti pasiennya misalnya sakit jantung atau tidak, stroke atau tidak, sakit paru-paru atau tidak, yang kita namakan fenotip, kita nggak bisa tahu gitu bagian bab mana yang berhubungan dengan penyakit apa gitu. Si bab ini ngomongin apa sih gitu. Iya. Kita neliti itu penyakitnya apa nggak tahu kan. Oh, ngomong-ngomong soal data pasien itu sensitif ya dok ya? Oh banget ya, benar, setuju saya. Untuk kemarin tuh saya baca-baca di Twitter pernah banyak isu-isu tentang kebocoran data juga kan ya. Iya, Data-data itu kesehatan. menjadi Tantangan masa depan juga ya. Genomik udah makin dekat ke data-data yang sensitif ya dok ya. Saya rasa itu benar ya. Dan bahkan ada beberapa forum dan juga ada beberapa training bahkan bagaimana untuk menghandle data pasien, apakah ketika dianalisis secara genomik gitu ya. Tapi pada dasarnya sih konsensusnya adalah harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dan data pribadinya itu harusnya tidak dibagikan. Nah, saya nggak tahu nih kalau dari BDC bagaimana approach-nya, atau seingat saya juga sebenarnya ada tuh peraturannya. Ada tuh peraturannya untuk memastikan bahwa ini datanya harus aman lah gitu. Gimana? Ada. Jadi saya mencoba menjawab ya, dari BDC sendiri itu juga sudah concern sebenarnya tentang penyimpanan data kesehatan, karena merujuk dari data bisa ditampilin ya nanti editor. Peraturan Presiden pasal 21 nomor 46 kalau nggak salah, tentang penyimpanan data kesehatan tuh servernya tuh harus di Indonesia. Oke, bagus. Mungkin ini bisa menjawab ya untuk para peneliti-peneliti genomik yang sekarang mungkin lagi bertanya-tanya, punya data segini besar simpennya di mana gitu, data pasien yang tadi untuk mencocokkan fenotip genotip nyimpennya di mana yang aman gitu ya. Di BDC sendiri tuh kita punya atmosfer peraturan yang seperti itu gitu di BDC, karena merujuk dari berbagai peraturan di Indonesia, kita bikin BDC itu merujuk ke sana gitu. Jadi sudah dipastikan kalau misalnya data-data kesehatan, data-data penelitian yang disimpan di kita itu udah sesuai dengan peraturan pemerintah, jadi udah aman. Dan juga kita nyimpannya tuh di server tier 4. Jadi iya, jadi apa itu tier 4? saya bisa ditampilin juga ya nanti ya. Itu berkaitan dengan backup data, bisa ya kan, backup data kan ya guys.
Jadi data yang disimpan itu terbackup di ada ininya, ada tenggat waktunya. Jadi setiap 30 menit sekali itu Oke, bisa ke wow. backup. Jadi kalau meminimalisir kehilangan data gitu, Dok. Wow. Gitu. Wow. Tentu di luar negeri, di dunia internasional, terutama di dunia penelitian genomik internasional, itu semacam ada dua aliran. Jadinya kayak ada dua aliran. Aliran pertama adalah, nanti mungkin kita bisa diskusiin ya, menurut Mbak Riri atau menurut BDC juga gimana. Aliran pertama adalah katanya asal di de-identifikasi data genomiknya tuh bisa ditaruh di perpustakaan yang seterbuka-terbukanya. Katanya gitu, katanya ya. Jadi Tapi open. ya saya jujur ya, saya sendiri juga masih belajar gitu ya, jadi saya juga masih memutuskan. Pertama itu, bahwa cukup di de-identifikasi saja, maka data itu sebenarnya aman untuk dianalisa oleh semua orang, katanya gitu, semua peneliti gitu. Di sisi lain, ada yang bilang bahwa enggak, de-identifikasi itu tidak cukup. Jadi harusnya identitas dan bahkan sampai fenotip atau sampai apa, harusnya bisa dijaga oleh suatu pihak tertentu yang bisa memastikan bahwa penggunaannya itu benar. Nah, lalu nanti peneliti-peneliti lain dari satu negara ataupun internasional seperti membuat aplikasi gitu ke badan tersebut untuk, saya lagi nyari 100 data genomik orang dengan kebutaan gitu misalnya. Lalu nanti badan itu yang memastikan, oh permintaanmu tuh baik, terus secara etik bisa diterima, dan nanti kita akan monitor penggunaannya untuk memastikan identitasnya. Nah, itu ada aliran itu juga gitu. Jadi satu yang kayak terbuka banget, satu lagi tuh kayak enggak, kita harus kontrol. Nah, saya nggak tahu nih kalau menurut Mbak Riri atau dari teman-teman gimana. Syukurnya nih BDC, karena kita berusaha membantu semua peneliti di Indonesia ya, Dok ya, dan semua, jadi di Indonesia ini data kesehatan tuh udah ribuan, tapi jatuhnya kayak data tidur. Sekarang kita baru tahu juga nih dari Dokter Ariel, ternyata bukan data kesehatan aja yang membludak gitu di Indonesia. Nanti potensi kedepannya data genomik juga akan seperti itu ya, Dok ya. Di Indonesia mengacu kepada peraturan pemerintah kita tuh menganggap data kesehatan itu tetap harus dilindungi karena itu bagian dari keamanan negara mungkin ya. Jadi kita punya peraturan untuk satu, penyimpanannya harus di Indonesia, dan harus dianonimisasi juga, dan pengupload itu pemilik data ataupun lembaga yang menjadi platform harus menjaga data itu sampai kapanpun. Jadi benar-benar ada peraturannya sejeli itu gitu pemerintah kita. Dan diri sendiri udah punya tuh tadi yang kayak Dokter Ariel bilang, kayak misalnya peneliti, saya punya misal data penyakit jantung atas nama pasien siapa, kita punya ininya apa, skemanya untuk para peneliti untuk mengupload itu, gimana cara anonimisasinya, terus gimana apa, misalnya fenotip ini di labelnya seperti apa, ada semua di BDC. Bahkan tadi yang tadi Dokter Ariel bicarakan, tantangannya tuh salah satu dari riset genomik itu untuk meta analisis ya tadi ya, Dok ya. Karena kembali lagi ke tadi Dokter Ariel bilang, kalau misalnya apa, genomik ini untuk mengetahui dia potensinya ke penyakit apa, itu kan harus dikombinasikan ya tadi. Misalnya harus nyambung. Tadi juga yang dibicarakan, misalnya kita mau tahu penyakit A ini variabel yang bisa memicu penyakit A itu entah dari tekanan darah kan tadi, atau dari kolesterol atau dari apa, itu kan harus dikombinasikan. Itu membutuhkan superkomputer ya, Dok, kekuatan analitik yang besar gitu. Di BDC kita punya data analytics service dan juga data labeling. Jadi yang ini menarik banget sih tadi dari cerita yang Dokter Ariel omongin, kalau gen itu kan ibarat buku ya, Dok. Buku gen kita cuman babnya doang iya kan. Kalau misalnya dokter kan nggak mungkin dong tahu semua penyakit, makanya dokter ada dokter spesialis kan. Betul. Misalnya ada nih dokter, teman-teman misalnya yang dokter misal spesialis jantung, butuh gen untuk yang khusus jantungnya aja gitu. Nah, kita butuh namanya data labeling. Di BDC ada data labeling, Dok. Jadi harapannya nih teman-teman Dokter Ariel atau mungkin timnya Dokter Ariel simpan data di BDC, bisa membantu peneliti lain untuk melabel mungkin, Dok. Nanti misalnya dari data genetik yang buku yang banyak banget, misalnya Dokter Ariel label bab 1 untuk labeling data apa yang bertanggung jawab, gen yang bertanggung jawab untuk penyakit jantung misalnya gitu. BDC sudah memikirkan itu bermanfaat banget ya, karena saya langsung mikirnya gini ya,
misalnya seorang peneliti, ya sekali lagi ya beda penelitian mungkin beda metode. Tapi saya kebayangnya sih gini, misalnya ada suatu penelitian yang sudah memetakan seorang pasien atau sebuah grup pasien sampai misalnya 5 juta misalnya, udah dapat bab A, B, C, D, E gitu. Tapi kan mungkin sayangnya gitu ya, kadang-kadang yang dipakai untuk penelitian dia itu sebenarnya cuma bab A sama B gitu. Sementara bab C sampai E sebenarnya mungkin bermanfaat untuk penelitian lain, misalnya penyakit kulit misalnya, atau penyakit THT atau telinga hidung dan tenggorok, atau penyakit mata gitu. Dan mungkin justru peneliti lain yang melihat yang itu butuh ya. yang butuh. Jadi sama peneliti satu, sehingga gue butuhnya variabelnya A sama B, padahal ada C, D yang sebenarnya bermanfaat juga buat peneliti lain, misalnya peneliti dari mata atau apa gitu atau ya. kulit. Nah, supaya si peneliti yang lainnya itu nggak mengulang wet lab-nya. Oh benar, karena mahal kan tadi mahal, kan. Ngapain diulangin lagi kalau sebenarnya data variabel itu udah ada dari penelitian yang lalu. Kita butuh namanya data katalog, Dok. Oh, katalog ya, oke ya. Terjawab lagi. Oke. Jadi Ya, saya nggak kebayang bagusnya tuh namanya katalog. udah nyambung nih ya. Bisa ya BDC membantu peneliti genomik berarti ya, Dok ya. Iya, kalau misalnya peneliti genomik udah meneliti A, B, C, A untuk tadi misalnya mata, jantung, B, C, D-nya misalnya tenggorok THT dan kulit gitu. Tinggal taruh di data katalog, Dok. Nanti udah di label kan sama teman-teman dokter Ariel yang nanti akan join ya, Dok. Taruh ya di kita ya, Dok. Masih kepercayaan. Di label nanti nih, C, THT, D, kulit. Nanti dokter kulit bisa loh teman-teman yang misal tertarik untuk penelitian. Misalnya, aduh tertarik nih penelitian kulit gitu. Bisa di search di BDC, di katalog kita. Ada nggak nih dataset yang bertanggung jawab untuk variabel di penelitian kulit dan THT tadi. Bisa jadi ada peneliti lain yang udah ngelakuin, contohnya kayak yang tadi dokter Alis ceritain. Maksudnya dia penelitiannya untuk mendapatkan variabel jantung, tapi nggak sengaja. Bukan kadang-kadang pemeriksaannya ngambil semua. Oh, ngambil semua ya. Karena pemeriksaannya itu memang kadang-kadang grosir, karena kan misalnya next generation sequencing gitu ya. Oh iya ya. Dia tuh nggak cuma satu bagian kecil aja yang didapat. Sekalian semuanya. Iya. Itu dia. Ada nanti kan bisa ada variabel yang bisa digunain lagi sama peneliti lain. Betul. Menghemat biaya juga ya, Dok. Kalau mau mendalami banget ya secara biomolekuler. Saya nggak tahu kalau terlalu dalam, nanti bisa kita bicarakan. Untuk genetik yang lebih dalam kita bisa lihat di akar ilmiah ya, teman-teman. Contohnya aja gitu ya, bahwa gen yang mempengaruhi kelenturan sel gitu misalnya, itu sama gen yang sama yang di kulit atau gen yang sama yang di otot, yang di jantung, itu sama. Jadi mungkin dia memiliki pengaruh yang berbeda di organ yang berbeda gitu, padahal gennya sama. Jadi ya itulah pentingnya tadi ya, bahwa kalau misalnya memang gitu ya bisa di label dan kemudian nanti bisa saling bertukar juga. Wah, itu a very peningkatan efisiensi dan peningkatan penghematan yang sangat bermakna. Peneliti jadi ngobrol satu sama lain ya kan. Jadi masing-masing punya data apa, kayak lo punya data apa, gue punya data ini, bisa tukeran ya, Dok ya. Makin fleksibel komunikasi peneliti di Indonesia nih, kita butuh yang seperti itu, teman-teman. Dan jangan takut juga di BDC, kalau misalnya teman-teman masih bingung-bingung, kita juga ada service namanya BDC Consultation, Dok. Oke, wow. Ada BDC Consultation. Jadi misalnya teman-teman yang nggak terlalu mengerti mungkin, atau baru mau belajar di genetik, bisa kita punya konsultasinya di bidang itu. Misalnya teman-teman ini baru penelitiannya di bidang apa tapi butuh data genetik tapi nggak mengerti sepenuhnya gitu, bisa konsultasi juga di BDC. Pasti. Kita balik lagi nih ke siap. Fakta dan mitos mungkin ya. Oke. Gimana itu apa yang seru bahas? Ya ini dari obrolan tadi, genomik ini potensinya besar, tapi bukan potensi ya, ini tuh saking absurdnya ya, saking abstraknya, orang-orang awam tuh sering bikin konspirasi teori tuh dari gen berita-berita soal gen ini ya, Dok ya. Kayak gimana yang contohnya yang paling deket yang kemarin soal vaksin COVID. Kan yang precision medicine juga udah digaung-gaungkan. Jadinya orang-orang mikir kalau misalnya ada precision medicine, kenapa gue harus ngambil vaksin? Bisa jadi vaksin itu gak cocok buat gue karena itu general kan, semua orang dikasih vaksin yang sama gitu. Ya. Gimana tuh, Dok?
Itu pertanyaan yang menarik dan diskusi Kayak yang kontradiktif jadinya sangat kan. menarik ya, iya. Karena sebenarnya perspektifnya oke, karena saya ada di bidang imunologi ya, jadi saya Mhm. tahu gitu ya mengenai kekebalan tubuh dan vaksin gitu ya. Eh, Perspektifnya sangat berbeda antara pengobatan presisi dan penggunaan vaksin gitu. Kalau penggunaan vaksin itu tujuan utamanya sebenarnya adalah yang dinamakan herd immunity atau imunitas Hmm. herd gitu ya. Jadi vaksin itu sudah diketahui pasti akan memberikan peningkatan kekebalan tubuh. Tapi memang benar karena genetika berbeda-beda, karena genomika yang berbeda-beda dan mungkin dari kemampuan tubuhnya juga berbeda-beda. Mungkin vaksin yang misalnya vaksin A diberikan ke saya, maka saya menerima 100% peningkatan kekebalan tubuh. Terus misalnya ke Mbak Riri dikasih mungkin cuma 70%, terus ke tempat lain mungkin hanya 20%. Tapi tetap ada peningkatan tersebut gitu. Nah, tujuannya kalau vaksin itu untuk memberikan perlindungan untuk semuanya. Untuk orang-orang yang sayangnya tidak bisa divaksin atau ketika divaksin sayangnya peningkatan kekebalan tubuhnya itu juga kecil. Hmm. Jadi gimana caranya untuk melindungi seluruh populasi gitu loh. Itu kalau untuk vaksin. Goalsnya yang beda ya. Goalsnya berbeda, perspektifnya sangat berbeda sekali. Mm-mm. Jadi memang benar kita bisa bilang kayak lah kita kan setiap orang berbeda-beda ya, genetiknya berbeda, reaksinya juga berbeda gitu ya. Jadi Mm-mm. gimana dong apa saya harus divaksin gitu? Jawabannya adalah karena perspektif mau melindungi semua orang maka iya semuanya akan tetap harus divaksin gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin pengobatan presisi, pendekatannya itu lebih ke gimana menguntungkan personal Anda Personal gitu. Iya, ke kita di doang kita. ya, Iya. pelindungannya ke pribadi. Kalau Heeh. yang vaksin tadi kita pikirnya itu untuk Untuk society gitu society, untuk goalsnya. semuanya. Kenapa bisa bilang personal? Contohnya aja tadi yang farmakogenomik tadi gitu. Jangan sampai kita memberikan atau menerima obat yang ternyata efeknya itu bisa sangat rendah sehingga penyakit yang harusnya ditangani atau dicegah malah tidak tercegah gitu. Iya Dan betul betul. ada alternatif obatnya. Mm-mm. Maka sebaiknya secepatnya kita menggunakan obat yang cocok gitu. Jadi itu lebih ke pengobatan presisi. Tapi mungkin kalau mau mendiskusikan obat apa tuh dok yang udah kayak gitu, wah itu kayaknya beda sesi lagi Beda sih. sih Atau nanti di akar panjang. ilmiah aja nanti. Iya akan benar-benar Iya. 2 hari kita ngobrol terus Oh di sini itu nggak bisa panjang banget. pulang-pulang. Karena setiap obat punya interaksi yang berbeda, punya marker gen yang Mm. berbeda, metabolismenya juga berbeda. Wah itu panjang banget. Bisa Hmm. 4 SKS sendiri. Oke, menarik banget ya dok ya. Kita udah sampai di Wih, penghujung acara nih dok ya akhirnya. ampun nggak Bisa terasa. disimpulkan Thank aja you. mungkin ya dok buat teman-teman. Tadi kesimpulannya yang saya tangkap tuh satu ya. Indonesia nih berpotensi memiliki data genomik yang besar sekali ya dok ya. Betul. Karena satu lingkungan kita juga unik gitu Unik. kan. Etnis kita banyak banget gitu. Yang kedua Indonesia nih bisa ya ngejar penelitian Iya, gen bisa. karena berkembangnya lumayan bareng ya sama Jadi negara kalau lain. bisa saya contohkan gitu ya, Uh-uh. misalnya vaksin itu kan ditemukannya oleh Bapak Edward Jenner gitu dulu ya, itu kan tahun 1800-an. Lalu kan diproduksi masing-masing gitu ya, dan itu butuh waktu berapa ratus tahun untuk negara seperti Indonesia untuk mengerti gitu bahwa oh kita harus produksi sendiri nih gitu. Kita harus produksi sendiri gitu vaksinnya dan kita harus produksi ilmunya juga sendiri. Jadi jangan cuma konsumsi. Tapi di bagian genetik ini itu sudah sangat terasa betapa pemerintah pun dan juga universitas-universitas dan badan-badan seperti Big Data Center IMERI ini, IMERI Idea Lab ini menunjukkan bahwa kita bisa mengejar gitu. Contohnya dari pemerintah kan Agustus tahun lalu sudah menunjukkan dari Kementerian Kesehatan mengenai BGSI ya, merupakan Biomedical and Genome Science Initiative gitu misalnya. Lalu buktinya sekarang di IMERI bersama dengan Idea Lab di FKUI ada Big Data Center gitu. Padahal pembicaraan mengenai Big Data Center itu ya sebenarnya sih juga nggak singkat ya, sekitar 10 tahun lah gitu. Tapi relatif ke perkembangan ilmu yang lain, kita bisa mengejar secepat ini itu sangat baik gitu, sangat menjanjikan gitu. Luar biasa. Nah, ya, jadi ya saya sih makanya antusias banget untuk membicarakan misalnya genomik gitu ya, dan bagaimana kita membutuhkan tadi wet labnya gimana, terus dry labnya gimana, analisisnya gimana, nyambunginnya gimana, perkatalogannya gimana. Itu sangat semangat sekali karena melihat bahwa oh ini kita ngejar nih, kita on pace
on pace ya, dengan negara lain gitu. bisa setara bahkan bersaing ya Nah, dok. segera ya, Segera. ya. Dengan Semoga saja. Ya, ditambah lagi tadi tantangan-tantangan itu bisa jangan kita lihat sebagai tantangan ya dok ya. Komunikasi antar saintis bisa dibangun dengan komunikasi data yang baik. Betul, setuju sekali. Terus tadi soal storage bisa diatasi dengan Amin. BDC. Ya, itu penting sekali itu storage. Analisis juga bisa diatasi dengan BDC juga. Dan keamanannya ya untuk memastikan. Oh ya, keamanan kita sudah dipastikan dengan peraturan pemerintah yang udah detail ya. Indonesia udah ke arah sana ya dok ya, untuk ikut berkompetisi dan meramaikan penelitian di bidang genomik. Amin. Ya, sampai kita di akhir acara nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut soal riset genomik dan big data, bisa langsung aja DM kita ya di IG atau di IG-nya Akar Ilmiah. Boleh Akar juga. Ilmiah ada IG-nya Ya, kita ada IG, kita ada IG. Nanti misalnya butuh penjelasan lebih lanjut bisa juga DM untuk usul topik mungkin. Ya, boleh. Kita bisa collab ya, lagi, nanti teman-teman bisa request temanya. Jadi terima kasih teman-teman BDC Talk hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih Dokter Ariel. Thank you Terima juga. kasih teman-teman. Thank you.